Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih bersama saya Bobi Agustian, dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jaringan komputer pada pertemuan 14. Judulnya adalah subnetting. Setelah melihat video pembelajaran ini, diharapkan nantinya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dapat memahami apa itu subnetting dan bagaimana cara menghitung subnetting. Yang pertama adalah pengertian subnetting. Subnetting itu sendiri merupakan suatu proses untuk membagi sebuah network menjadi beberapa bagian network yang lebih kecil. Atau subnetting dapat juga disebut sebagai teknik yang mengizinkan para operator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address dengan lebih efisien. Fungsi subnetting. Fungsi dari subnetting adalah melakukan penghematan alamat IP dan menempatkan IP address yang terbatas menjadi lebih efisien. Kemudian tujuan dari subnetting, ada beberapa tujuan yang mendasari penerapan subnetting, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menghemat atau efisien pengalamatan jaringan. Contohnya untuk jaringan yang hanya memiliki 10 host, jika yang digunakan IP kelas C saja terdapat 264 sampai kurang 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai ya. Jadi akan banyak IP yang tidak terpakai nantinya, jadi lebih kurang efisien. Kemudian yang kedua, bisa membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork. Dalam arti kata membagi suatu kelas network menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya adalah dapat memaksimalkan penggunaan IP address. Lalu memberikan peningkatan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat sangat banyaknya host dalam suatu jaringan. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah untuk menghitung subnetting. Sebagai contoh, kita diminta untuk menghitung subnetting IP kelas B dari IP address dengan alamatnya 172.16.17.56. Pertama-tama kita jabarkan dulu jumlah prefiksnya, yaitu prefiks 18 ya, ke dalam bentuk biner 32 bit ya. Jadi dari alamat IP-nya kita konversikan dulu ke dalam biner, maka akan didapat nilai seperti yang ada di slide ya, dimana di situ ada 4 susunan angka terdiri dari bilangan biner, kemudian di bawahnya adalah bilangan bitnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai X dan Y ya. X di sini nilainya adalah 2. Itu bisa dilihat diambil dari banyaknya jumlah angka 1 dari oktet ketiga dan keempat. Ya, oktet ketiga dan keempat itu angka satunya hanya 2 ya, bisa dilihat di slide-nya. Ya, di sana memang bit satunya terdapat hanya 2 saja, sehingga nilai X itu menjadi 2. Kemudian kita menentukan nilai Y. Y sama dengan 14. 14 diambil dari banyaknya jumlah angka 0 dari oktet ketiga dan keempat. Ya, kalau kita lihat di slide-nya, oktet ketiga dan keempat, jika dijumlahkan angka atau bit yang 0 itu akan didapat jumlah sebanyak 14 ya. Lalu selanjutnya kita bisa menerapkan dalam rumus mencari subnetting. Nah, jika diketahui X sama dengan 2 dan Y sama dengan 14,
maka untuk mencari jumlah subnet, rumusnya adalah 2 pangkat 2 ya, atau 2 pangkat X ya. Untuk mencari subnet menggunakan rumus 2 pangkat X, maka 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 subnet atau 4 gang ya. Selanjutnya, mencari jumlah host per subnet ya. Jika diketahui X nya sama dengan 2 dan Y sama dengan 14, maka untuk mencari jumlah host per subnet menggunakan rumus 2 pangkat Y dikurang 2. Berarti adalah 2 pangkat 14 dikurang 2 sama dengan 16.382 host. Selanjutnya adalah mencari IP broadcast-nya. Nah, untuk mencari broadcast menggunakan rumus 256 dikurang nilai dari 2 oktet terakhir ya, IP kelas B. Dalam hal ini tergantung kelas atau subnet mask yang akan dikerjakan ya. Kebetulan yang sekarang adalah jumlahnya 192. Itu bisa dilihat dengan susunan IP yang sudah ada di slide ya. Jadi dari nilai yang ada di slide, maka dapat diambil nilainya adalah 256 dikurang 192 sama dengan 64 ya. Jadi broadcast yang digunakan adalah kelipatan 64 yang dimulai dari 0 sebanyak 4 subnet atau 4 gang tadi ya. Jadi kalau diurutkan dari angka 0 kelipatan 64, maka nilainya adalah 0,64, 128, 192 dan 256 ya. Angka 256 di sini digunakan hanya untuk membantu ya dalam menentukan broadcast akhirnya saja. Yang terakhir adalah melihat host validnya ya. Untuk mencari host valid maka kita menggunakan tabel subnetting seperti yang ada di bawah ini, di mana di dalam tabel tersebut sudah ada nilai-nilai dari IP networknya, terus IP awalnya, IP akhir, dan kemudian IP broadcastnya. Ya, demikianlah paparan materi mengenai pertemuan 14. Saya akhiri, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.